Hai semuanya, mari kita belajar partikel penyusun atom. Partikel penyusun atom yang terdiri dari 3 partikel yaitu elektron, proton, dan neutron dapat ditentukan dengan melihat tabel periodik unsur. Di dalam tabel periodik unsur terdapat lambang unsur dan terdapat keterangan angka. Nah, di sini keterangan angka akan menunjukkan jumlah partikel penyusun atom. Saya akan mengambil satu contoh unsur, yaitu unsur kobalt. Lambang unsurnya dituliskan seperti ini. Jadi, unsur kobalt mempunyai keterangan angka yaitu 27 dan 58,9. Angka yang nominalnya lebih kecil disebut sebagai nomor atom. Nomor atom menunjukkan jumlah proton di dalam inti atom. Nah, jumlah proton ini akan sama dengan jumlah elektron jika atom atau unsur dalam keadaan netral. Lalu angka yang mempunyai nominal lebih besar disebut sebagai nomor massa, yaitu menunjukkan jumlah proton dan jumlah neutron di dalam inti atom. Nomor massa disebut juga sebagai massa atom relatif atau AR. Lalu penentuan jumlah proton, elektron, dan neutronnya seperti ini. Nomor atom untuk unsur kobalt adalah 27, berarti jumlah protonnya 27. Karena di sini unsur dalam keadaan netral atau atomnya dalam keadaan netral, berarti jumlah proton akan sama dengan jumlah elektronnya, yaitu 27. Lalu untuk nomor massanya 58,9 dibulatkan menjadi 59. Biasanya nomor massa itu adalah angka pembulatan. Nah, jika proton berjumlah 27, berarti untuk mencari neutron itu adalah nomor massa dikurangi jumlah protonnya. 59 dikurangi 27, berarti jumlah neutronnya adalah 32. Lalu bagaimana jika unsur atau atom kobalt ini membentuk ion? Dia mempunyai muatan. Misalkan atom kobalt akan membentuk muatan 2+. Muatan di sini dapat menunjukkan jumlah proton dan elektron yang terkandung di dalam atom tersebut. Jika suatu atom atau unsur membentuk ion positif, berarti di dalamnya jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Jika suatu unsur membentuk ion dengan muatan 2+, itu artinya jumlah proton lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektronnya. Lebih banyak atau selisihnya itu adalah 2. Nah, lalu bagaimana komposisi proton dan elektronnya setelah unsur atau atom ini membentuk ion? Untuk protonnya, dia tetap berjumlah 27, lalu elektronnya, nah, karena dia berjumlah muatannya adalah 2+, berarti protonnya harus berlebih 2, otomatis elektronnya di sini jumlahnya berubah menjadi 25. Elektronnya yang berkurang, bukan protonnya yang ditambah. Mengapa yang berubah jumlahnya adalah elektron? Karena elektron letaknya ada di kulit atom. Jadi elektron itu adalah partikel yang akan lebih mudah untuk berkurang atau bertambah jumlahnya. Jika proton letaknya ada di inti atom, itu akan sulit berkurang atau bertambah jumlahnya karena untuk mengurangi atau menambah jumlahnya dia harus melewati kulit atom. Lalu untuk jumlah neutronnya tetap. Nah, catatannya, suatu unsur atau atom bila membentuk ion, jumlah protonnya tidak akan berubah. Yang berubah hanyalah jumlah elektronnya.
Jadi, suatu unsur mau membentuk ion negatif atau ion positif, protonnya akan selalu sama, elektronnya yang pasti akan berubah. Nah, jika suatu unsur atau atom membentuk muatan negatif atau membentuk ion dengan muatan negatif, berarti elektronnya pasti jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan dengan protonnya. Lalu, bagaimana cara menentukan atau membuat lambang unsur jika komposisi atau partikel penyusun atomnya sudah diketahui seperti ini? Jumlah proton sama dengan 11, jumlah elektronnya sama dengan 11, jumlah neutronnya sama dengan 12. Jumlah proton menunjukkan nomor atom. Nah, lambang unsurnya, jika kalian belum tahu unsur apa yang mempunyai jumlah proton 11, kalian boleh tuliskan X untuk lambang unsurnya. Lalu nomor atomnya dituliskan 11. Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron, berarti atom atau unsur ini dia bermuatan netral atau tidak bermuatan. Tidak bermuatan. Nah, jumlah neutronnya 12. Nomor massa itu jumlah proton ditambah neutron. Nah, neutron di sini gunanya untuk menentukan nomor massanya. Nomor massanya adalah 23, berarti lambang unsurnya dituliskan seperti ini. Penulisan lambang unsur boleh dituliskan nomor massanya yang terletak di atas, nomor atomnya di bawah, atau boleh seperti ini, atau boleh seperti ini. Tidak perlu bingung untuk menuliskan nomor atom dan nomor massanya. Yang penting kalian tahu kalau nominal yang lebih kecil adalah nomor atom, nominal yang lebih besar adalah nomor massa. Contoh selanjutnya, jika jumlah proton 11, jumlah elektron 10, jumlah neutronnya 12, penulisan lambang kita simbolkan dengan X saja. Lalu nomor atomnya 11 karena jumlah protonnya 11. Nah, di sini jumlah elektronnya lebih sedikit. Berarti nanti lambang unsurnya bermuatan positif. Karena selisih proton dan elektron itu 1, berarti muatannya adalah positif 1. Positif itu karena jumlah protonnya lebih banyak dibandingkan elektronnya. Lalu untuk nomor massanya, dia tetap 23 karena jumlah protonnya dan neutron tidak berubah. Sekian penjelasan tentang partikel penyusun atom. Terima kasih.